Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan menjelaskan materi tentang membidik profesi manajerial pendidikan di era teknologi. Perkenalkan, nama saya Fadilah Tunisa Basri, NIM 21203886231009, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. A. Membidik profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi serta proses sertifikasi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, dan teknik. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya, sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Perlu penguasaan teori yang sistematis, mendasari pelaksanaan praktek, dan hubungan antara penerapan teori dalam praktek. B. Manajerial di era teknologi. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang sangat cepat dan kompetisi yang ketat. Para ahli menyampaikan prediksi yang mereka miliki tentang dunia kerja di era digital mendatang. Mereka mengatakan bahwa satu dunia kerja akan dimonitor dan dikendalikan oleh lebih banyak mesin dan sedikit manusia. Teknologi akan memiliki keterlibatan yang tinggi dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi dan nyata, sehingga para manajer dan anggota tim hanya akan fokus pada pemecahan masalah dan penciptaan ide baru. 2. Kecerdasan buatan dan big data mampu menciptakan mesin yang bekerja seperti layaknya manusia tanpa ada campur tangan manusia di dalamnya. Sistem algoritma yang diciptakan jauh lebih cerdas dan mampu mengelola data dengan lebih strategis. 3. Setiap pabrik akan dikendalikan oleh remote control. Pabrik dapat melakukan proses produksi kapan saja dengan sistem otomatis. C. Pendidikan di era teknologi. Pengertian pendidikan dilihat dari pandangan antropologi, melihat pendidikan dari aspek budaya, antara lain pemindahan pengetahuan dan nilai-nilai kepada generasi berikutnya. Pendekatan sistem perlu dipergunakan dalam menjelaskan pendidikan, karena pada era global sekarang ini dunia pendidikan telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi hal ihwal. Anak-anak era digital merupakan generasi yang kadang dimanjakan dengan teknologi yang canggih, sehingga permainan tradisional banyak ditinggalkan. D. Pengertian era teknologi. Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, era diartikan sejumlah tahun dalam jangka waktu antara beberapa peristiwa penting dalam sejarah atau masa. Sedangkan menurut Kamus Ilmiah Populer, era berarti zaman, masa, atau kurun waktu. Menurut Brown dan Brown 1980 mengungkapkan teknologi adalah penerapan pengetahuan oleh manusia untuk mengerjakan suatu tugas yang dikehendakinya. Dengan demikian, teknologi dapat dikatakan sebagai penerapan praktis pengetahuan untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Teknologi menurut Miyarso 2007
Teknologi adalah proses untuk meningkatkan nilai tambah. Proses tersebut menggunakan atau menghasilkan tidak pisah dari produk. Produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada, dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem. Pendidikan di era teknologi. Perkembangan teknologi dan komunikasi dalam bidang pendidikan menurut Rosenberg. Dengan perkembangan ini ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Dari pelatihan ke penampilan. 2. Ruang kelas ke tempat di mana dan kapan saja. 3. Dari kertas ke online atau saluran. 4. Fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. 5. Dari waktu siklus ke waktu nyata. Mengenai asumsi di atas bahwa pergerakan proses pembelajaran yang mengalami perubahan dari kertas ke online untuk saat ini tepat dapat dirasakan maupun dilihat keberadaannya ketika sebuah instansi pendidikan menerapkan sistem komputerisasi. Banyak hal serta manfaat dari keberadaannya itu. Pendidikan tersebut mampu memperoleh segala informasi yang ingin didapatkan. Misalnya yang paling muhtar adalah perkembangan atau mengajar maya, yaitu proses pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan media internet. Istilah lain yang populer yang saat ini e-learning, yaitu sebuah model pengajaran atau pembelajaran media teknologi komunikasi internet. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi di atas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala husni istima'ikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.